Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'it tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'il muttaqin wa syuhada'i wa sholihin wa malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama'i wa awliya'i tasyin syarifin Ki Adi Brafiantin, Ki Ahmad Saifi, Ki Adi Brafiantin, Ki Rismatullah Semafan, Ki Ahmadudin, Ki Abdul Jamil wa Jami sepuh betul. Jatim Bayazid bersama Jatim Bayai Mansur wa Jatim Mansur. Sukhasatan sahibi hadal kitab nafa'anullah bi'ulumihi wa barakatihi masyayikhina wa bi barakati abaina wa ummatina wa jaddatina wa adadina wa ammamina wa ammatina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana asyirun. Ana utawi isun iku asyirun wong kang aweh isyarat alaika ing atase sira bijumlatin kelawan jumlah kumpulan mukhtasiratin kang ringkes min dhahiri ilmi taqwa saking dhahire ilmu taqwa fil qismaini ing dalam rong bagian. Saya menyampaikan isyarat menjelaskan tentang global secara umum makna takwa dalam zahir. Takwa secara zahir itu ada dua bagian. Yang kemarin cirinya orang mendapatkan hidayah adalah menampakkan amalan-amalan takwa. Jadi laksanakan saja perintahnya, baru nanti akan terasa hidayah Allah. Apa saja bagian-bagiannya? Al-qismul awal utawi bagian kang awal fit ta'ati ing dalam amalan-amalan ketaatan. I'lam warwasira anna awamirallahi ta'ala satuhune perintah-perintah Allah ta'ala iku faraidun ana kang hukumnya fardu. Ada beberapa yang fardu wa nawafilun lan ana piro-piro perkara taat kang hukume sunnah. Jadi perintah Allah itu harus tahu dulu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang nafilah. Fal fardu maka utawi amalan ketaatan kang fardu iku ra'sul mali pokoke harta. Pokoke harta yaitu modal berarti. Modalnya. Amalan fardu adalah modal awal. Modal dasar. Wa huwa lan utawi iki ra'sul mal iku aslu tijarati. Modale tijaro, dagang. Kalau diumpamakan dalam bisnis atau dagang usaha berarti amalan wajib itu modal pokoknya. Wabihi tahsilu. Wabihi lan kelawan iki ra'sul mal tahsilu menghasilkan at-tijarata ing dagangan. Mau dagang itu harus ada modalnya. Beli produknya atau produksi sendiri, beli bahannya. Dengan adanya modal itu maka orang bisa dagang. Kita belum bicara untung nih, baru modal. Bicara bahannya sudah ada berarti tinggal dagang. Sekarang bicara tentang takwa berarti bisnisnya muamalah dengan Allah maksudnya. Itu yang wajib tadi yang fardu. Wa naflulan utawi kang sunnah. Amalan sunnah huwa ya iki nafl iku arribhu keuntungan. Jadi labanya itu adalah mengamalkan sunnah. Wabihilan kelawan ikin nafal, yaitu amalan sunnah. Yang menjadikan itu adalah untung daripada ibadah. Iku al-fawzu.
wa bihilan kelawan iki nafilah atau ar-ribhu keuntungan daripada amalan sunnah iku al-fauzu kebahagiaan fid darajati ing dalam derajat, mendapatkan nilai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Allah Gusti Allah tabaraka wa taala ma taqarraba ora keparak ilal mutaqarribun maring wong kang pada mutaqarrib mata korroba, oh iya, mata korroba ora keparak ilaya maring isun, sopo al mutakorribuna wong kang pada takorub kabeh, bimisli ada ima kelawan umpamane ngelakoni perintah sesuatu iftarot tukang mardu akan sopo isun alaihi mingatase mutakorribun. Wala yazalulan ora gingsir sapa al abdu hamba yataqarraba marak sapa hamba ilaya maring isun bin nawafili kelawan amalan-amalan sunnah hatta ahabbahu atau uhibbuhu hatta uhibbuhu sehingga demen isun ing hamba ing abad fa idza ahbabtuhu maka nalikane demen sapa isun ing hamba kuntu mangka ana sapa isun apa sam'uhu kuntu mangka ana sapa isun apa saiku sam'uhu adalah pangrumuhe abad alladzi yasma'u kang mirungu bihi kelawan bihi ing abad wa basaruhu lan utai peningale abad alladzi yubsiruhu kang ningali bihi ing kelawan abad walisanuhu lan utawi lisane alladzi yantiku kang ucap bihi ing abad wa yaduhu lan tangane perbuatan allati yabtishu kang beberaken biha ing iki allati warijluhu lan utawi sikile perbuatan kakinya allati yamshi kang lumaku biha kelawan iki allati dengan kakinya walan tasilalan ora tumeka ayyuhat talib orang-orang yang wahai orang-orang yang nuntut ilal qiyami maring ngadegaken jenengaken bi awamirillahi kelawan perintah-perintah Allah taala illa bi muraqabati qalbika lantasila orang nyampe maksudnya tidak akan sampai ayyuhat talib wahai orang-orang yang nuntut yang menuju jalan kepada Allah taqarrub kepada Allah ilal qiyami maring jenengaken tegak melaksanakan bi awamirillah kelawan perintah-perintah Allah taala illa bi muraqabati qalbika angin kelawan perantara muraqabai ati sira harus ada merasa diawasi oleh Allah. Tidak hanya hatinya sadar tetapi Allah juga mengawasi wa jawarihika seluruh anggota tubuhmu fi lahdhatika ing dalam bagian sira wa anfasika lan jiwa-jiwa sira min hini tusbih saking mulai pagi-pagi dari mulai pagi hari sekali ila hinin tamsi sampai waktunya sore fa'lam maka waktu maka ketahuilah warwa sira opo anna Allah ta'ala satune Gusti Allah ta'ala iku matlaun tempat atawa gon nampak ala domiri ka ing atase kang tersembunyi ala domiri ka ing atase kang ngumpet yang tersimpan di dalam dirimu di dalam zahir dan batinmu wa musyrifin lan ala zahirika lan tempat mulia atau kemuliaan ala zahirika ing atase zahirmu wa batinika lan batinmu wa muhitu bi jami'i lahdhatika lan kang ngapus bi jami'i lahdhatika kelawan sekabehane atau meliputi kang ngeliputi bi jami'i lahdhatika kelawan sekabehane bagian sira wa khotratika apa yang sadar yang terucap yang nampak wa khotratika lan kang kumarenteg ing ati yang ada dalam detak jantung, ada yang tersirat dalam hati. Wa khutwatika dan wa khutwatika, khutwah itu langkah-langkah. Langkah-langkah sira wasairi suknatika lan sekarine piro-piro menenge sira. Wa harokatika lan pergerakane sira wa innaka lan satune sira iku fi mukhaliti tilitotika.
ing dalam bercampur sira baik engkau sedang bersama orang lain, berbaur wa khalwatika maupun dalam kesendirian sira, mutaraddidun baina yadayhi berbolak-balik baina yadayhi ing dalam antara sandingi Allah, fala yaskun mangka menang mangka aja yaskunu mangka orang menang fil mulki ing dalam maluk atau muluk kerajaan, ing dalam kerajaan di mana saja, wal malakutilan segala kekuasaan kerajaan yang ada iku sakinun menang tidak diam fil mulki wal malakut sakinun wala yataharraka ora bergerak sapa mutaharikun wong kang bergerak illa wajabbaris samawati illa angin wajabbaris samawati karena maha kuasanya Allah atas langit wal ardilan bumi. Madlahun alaihi ya'lamu ngawaruhi khainatun yang tersembunyi khainah. Tidak nampak opo alayunu piro-piro pandangan wama sesuatu tahfa kang samar opo asuduru piro-piro dada wa ya'lamulan ngawaruhi opo asir aya'lamulan ngawaruhi sapa Allah asirro ingkang rahasia wa akhfalan kang samar. Fata'addaba mangka beradablah engkau fata'addaba mangka beradab berakhlak sapa atau ayyuhal miskin fata'addab mangka beradablah ayyuhal miskin wahai orang-orang yang perlu kasih sayang. Zahiran secara zahir wa batinan lan secara batin baina yadayillahi dalam sandingi Allah Ta'ala ta'addaba maka beradab sapa al-abdu hamba az-zalila ing adab kang rendah al-mudnib harus merasa rendah hina al-mudnib merasa berdosa fi hadratil mulki di depan Allah di hadapan Allah al-jabbar zat yang maha merajai zat yang maha memaksa al-qahhar zat maha kuasa yang maha segala-gala yang kuat. Wajtahadalan wajtahid lan hasungguh-sungguh asira Allah yaraka yen ta ora ningali ing sira sapa maulaka tuane sira haitsu nahaka nalikane haitsu nahaka nalika atau sekirane nyegah ing sira wala yafkiduka lan ora nyepi sira haitsu amaroka jangan nutupin tentang apa yang Allah perintahkan haitsu amaroka sekiranya perintah ing sira walan takdir lan ora sanggup ora mampu sapa sira ala dzalika ing atase mengkono mazkur illa angin kelawan bana nyata nampak tawazzau kotika waktu-waktumu yang kau miliki wa tarataba dari tersusun auradaka opo auraduka apa yang datang kepadamu min sahibika saking sandinge saking bature sira min sobahika bukan sohib sobahika daripada waktu pagimu ila masaika maring waktu soremu faswi maka ketungkul ilama maring sesuatu yalki kang lumaku kanget nemu ilaika maring sira min awamirillahi ta'ala saking piro-piro perintah Allah ta'ala alaika ing atase sira min hini tastaiqad saking awitan sadar bangun tangi lilir sapa sira min manamika saking turuwe sira awit saking turu sira ila waktu rujuika maring waktune balike sira ila madjaika maring tempat tidurmu maring tempat tidur ya artinya dari mulai bangun sampai tidur dari tidur sampai bangun lagi dari bangun sampai tidur lagi. Ini bagian masih pembukaan menjelaskan tentang bagian-bagian takwa. Bagaimana memulai langkah supaya kita mendapatkan hidayah Allah. Kemarin diceritakan harus pertama kali adalah menampakkan amalan takwa. Dari menampakkan amalan takwa itu nanti akan terasa betapa Allah itu memberi hidayah kepada siapapun orang yang bertakwa. Itu sudah pasti. Kemarin ditegaskan lagi tidak pernah Allah berikan hidayah petunjuk kecuali kepada orang yang takwa. Jadi yang tidak bertakwa, tidak ada nilai takwa di dalam hatinya, sulit kemungkinan, kecil kemungkinan Allah beri petunjuk.
Saya belum dapat hidayah Pak, makanya saya belum mau sholat. Pertanyaannya bagaimana supaya Allah kasih saya hidayah? Sholat aja Pak. Sholat aja. Nanti dari situ akan Allah tuntun bagaimana supaya hidayah itu bisa dirasakan dalam kehidupan. Bagaimana saya supaya dapat hidayah dari Allah? Allah perintah apa? Takwa. Kerjakan saja takwa. Puasa aja. Saya belum ada apa gitu greget mau puasa. Ya puasa aja, paksain. Kadang kita maksiat aja dipaksa. Udah ogah, malu, malas, tapi dipaksa. Alasannya kenapa? Habis gimana? Ditelepon terus, di WhatsApp terus, dijemput saya. Berangkat. Kenapa? Gak enak. Nah, masa kok Allah gak ada rasa gak enak? Ini gampang aja lah. Kenapa sholat? Gak enak. Kenapa gak enak? Udah dikasih air buat wudunya sama Allah. Masa gak dipakai? Kenapa sholat di masjid? Gak enak. Kenapa gak enak? Ya itu masjid dikasih. Ada banyak orang pengen bangun masjid susah, tapi sekarang belum juga. Lama nih, kita 3 bulan selesai. Bukan sulap, bukan sihir itu. 3 bulan. Iya gak? Ada gak rasa gak enak sama Allah? Kenapa ngaji? Gak enak. Kenapa? Ustadznya ada, tempatnya ada, kopinya ada, gorengan banyak. Gak enak sama ustadznya, ajak mulu, kasihan dia kagak ada temennya. Minimal gak enak tuh ada, gak rasa gak enak gitu. Kenapa ke masjid gak enak? Sekarang kita mengenal bagaimana cara supaya mendapatkan hidayah. Yang pertama dengan menampakkan amalan-amalan takwa. Lalu dijelaskan bahwa takwa nanti ada yang bersifat dohir. Yang dohir itu ada macamnya. Yang pertama adalah fitoati. Takwa adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan, memenuhi segala apa yang diperintah oleh Allah. Ini yang pertama. Nanti masuk yang kedua, wajtinabi nawahi, hindari, jauhi apa yang dilarang. Dan sekarang kita bahas yang pertama dulu. Yang dilarang apa Pak? Entar taruh dulu aja. Sekarang yang disuruh aja dulu. Nanti ada kaidah mengatakan kalau Allah menyuruh sesuatu berarti melarang lawannya. Allah nyuruh sholat berarti Allah melarang meninggalkan sholat. Allah nyuruh puasa berarti Allah melarang tidak puasa. Tapi ada nanti hukum yang orang tidak boleh puasa malah. Ada ganti dengan fidyah, ada dengan qadha, ada dengan apa? Ya fidyah itu. Ada dengan qadha dan fidyah. Ini aturannya. Allah perintah sesuatu berarti melarang sebaliknya. Allah perintah jaga persatuan, wa'tasimu bihablillah, berarti Allah larang perpecahan. Allah perintah bicaralah yang baik kepada ibu bapak, berarti Allah melarang bicara yang tidak baik kepada ibu bapak. Apapun bentuknya, berarti Allah perintah untuk birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, berarti Allah melarang menyakiti. Nah itu kan. Nah maka sekarang kita tahu yang zahir itu apa saja. Mulai daripada ketaatan. Apa sih jenis-jenis amalan-amalan yang bernilai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu pentingnya ngaji supaya tahu perintah. Jangan sampai nanti di akhirat ditanya sama malaikat, kenapa enggak sholat? Waduh saya enggak tahu kalau sholat wajib. Bercanda. Bercanda masa enggak tahu. Ada masjid? Ada. Kelihatan. Lewat tiap hari saya. Ada ustadz? Ada. Ngopi nongkrong tiap hari sama dia. Sholat kagak. Oh, ustadznya nanti ditanya nih. Kenapa nongkrong tiap hari nggak ngajak sholat itu? Ya artinya apa? Ditanya sama Allah harus jawab. Nah maka harus tahu dulu mana yang wajib ya. Nah ini dibagi nih. Ternyata perintah Allah itu cuma 2. Banyak apa sedikit? 2 tuh banyak apa sedikit? Ya cuma 2, sedikit lah. Jadi kecil ya. Kecil. Oke, cuma apa sih yang diperintah Allah? 1 yang wajib, 2 yang sunnah.
Diperintah sama Allah tuh cuma dua. Yang wajib apa? Berarti apa yang ketika dia kerjakan bernilai pahala. Kalau ditinggalkan bernilai dosa. Gampang kan? Wajib atau fardu, kewajiban adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa saja yang diperintah Allah ketika dikerjakan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Gampang kan? Nah, itu yang wajib. Sudah tahu? Sudah. Contohnya apa? Sholat. Sholatnya? Enggak. Tahu enggak kalau wajib itu kalau dikerjakan pahala tidak dosa? Ya tahu. Kenapa enggak sholat? Terus muter-muter tuh. Ya berarti dosa dong. Dosa. Emang kalau dosa masalahnya apa? Nanti diadab sama Allah. Oh itu kan di akhirat nanti. Kan bisa taubat saya. Kapan mau taubat? Ntar dah kalau udah tua. Yakin nyampe nih. Yakin saya dapat bocoran umur saya 70 tahun gitu. Tambah kira-kira 68 itu baru saya sholat. Aku nggak tahu, karena nggak tahu itulah Pak. Karena nggak tahu itulah Bu, kita sholat itu kan karena nggak tahu. Kerjakan saja perintahnya. Nanti pas habis sholat meninggal, ya alhamdulillah berarti yang selama ini nggak sholat ketutup sama sekali sholat itu kan siapa tahu diampuni oleh Allah gara-gara berbuat takwa satu kali itu. Daripada bablas nggak sama sekali. Nanti ditanya tahu nggak mungkin jawab nggak tahu. Masjid banyak, majelis taklim banyak, ustadz banyak, pengajian di mana-mana, mau yang live streaming, mau yang live. Mau di Facebook, di YouTube, di Instagram, di mana aja tempat dekat dengan kita ada, ya tinggal pilih aja yang mana yang bisa datang, ya datang aja. Sebetulnya gampang, perintah Allah cuma dua, satu yang wajib. Nah, pertanyaan saya sekarang. Menuntut ilmu belajar agama itu hukumnya apa? Wajib. Tadi udah tahu ya definisinya. Mayusabu ala filihi wa aqabu ala tarki. Apa tuh? Coba ulang. Atau gitu-gitu malah dihafal sedikit kan. Ya Bang Olik saya mau dia nggak usah baca. Bang Olik imam tuh yang bisa kok. Udah ada takwa aja takwa. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Wajib fardu adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Mayusabu ala fi'lihi, apa yang dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan dapat dosa. Gampang. Jadi kalau sholat kerjakan pahala-pahala. Itu yang wajib. Ternyata diberikan analogi supaya kita berpikir dengan akalnya. Diumpamakan kata Imam Ghazali, kata musannif kitab ini, kewajiban adalah ra'sul mal. Harta yang basic, harta yang pokok, harta dasar. Minimal tuh ada harta yang pokok. Seperti orang mau dagang, itu harus ada barang dagangannya apa dulu. Jangan cuman berpikir mau dagang, tapi nggak ada apa yang mau didagangi. Sekarang sudah zamannya kan online Pak, jadi nggak perlu bawa produk. Tapi ada nggak kalau ada orang beli nanti dikirim? Ada langsung dari pabrik. Ada pabriknya berarti kan ada. Masa iya jual cerita? Saya punya barang nih ceritanya. Saya punya burung banyak. Ada yang 3 ribuan, 5 ribuan. Dan saya beli 2 dah. Ntar pagi lewat sini biasanya dia. Gimana itu jualan begitu? Saya mau jual ikan Bang, banyak. Ada meren 300 ekor Bang. Ditambak di sana tapi. Terus gimana saya mau beli? Ya, ambil aja sana. Punya siapa? Nggak tahu saya juga. Nah, gimana sih? Ya artinya harus tahu aturan itu. Yang wajib adalah mana, yang sunnah adalah mana. Nah wajib adalah modal dasar. Ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah modal dasarnya manusia itu ya ibadah. Yang ibadah itu diatur dalam Islam, ada yang ibadahnya harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan, ada yang seumur hidup sekali. So, laksanakan yang harian.
Nanti nggak mengganggu Pak kesibukan saya. Enggak, Allah sudah atur waktunya. Subuh di pagi hari, zuhur di siang hari, asar di sore hari, maghrib mulai malam, isya agak malam. Isya capek Pak saya, kan ada lagunya tuh. Subuh ketiduran, kesiangan, zuhur kesibukan, zuhur kesibukan. Masa kesibukan? Nah, itu sore kelelahan, maghrib masih di jalan kecapean, isya ketiduran. Nah terus kapan? Nah sekarang kalau misalnya dilihat waktu-waktunya kan itu sudah pas. Allah sudah pasti ukur lah kemampuan kita. Subuh itu orang baru bangun, baru kiap-kiap matanya agak sepet gitu kan. Makanya 2 rakaat. Coba kalau subuh 8 rakaat. Udah daripada nyungsep di mana tahu. Yang satu sujud gak bangun-bangun, ya satu ada yang kejeblak begitu karena ngantuk. Makanya Allah kasih 2 aja deh kalau subuh. Jangan so-soan, kan seger Pak sambil olahraga. Iya sekali itu doang. Subuhnya pagi itu cuma 2. Kenapa? Allah tahu setelah pagi subuh itu yang punya anak sekolah, siapkan anak mau sekolah, ngantar sekolah. Yang mau dagang buka warungnya, yang mau kerja panasin motor, nyuci motor. Allah tahu, sudah tahu. Pagi-pagi cuma 2 rakaat. Nah siang zuhur nih kok 4, ya sambil istirahat makan siang lah kata Allah gitu. Masa ya nggak bisa, ya dah. Asar mau pulang kerja, apa mau sholat dulu di kantor atau nanti di rest area mampir atau di pom bensin mana mampir atau di rumah dah masih keburu kayaknya nih. Sudah. Pokoknya jangan tinggal, gimana caranya? Maghrib nyampe rumah, belum mandi Pak, saya masih keringetan. Emang ada syarat sah sholat harus mandi kecuali yang junub? Emang nggak boleh sholat sambil keringetan gitu? Apa keringat hukumnya najis? Jangan-jangan nggak tahu lagi hukumnya keringat ini. Itu karena nggak tahu itulah termasuk kenapa harus tahu dulu mana yang wajib supaya jangan keliru. Nah sekarang supaya jangan keliru. Ketika yang wajib dilaksanakan semua, isya tuh agak dipanjangkan waktunya. Allah tahu orang pulang kerja masih capek, ya agak ntar lah. Silahkan mau makan dulu, mau apa dulu. Sampai waktunya sebelum subuh masih bisa isya. Terus alasan apa lagi? Nah dari situ jalan ke sana. Barusan petirnya di belakang anak saya. Petirnya di situ. Angka 1. Kayak jalan ya, petir itu kayak jalan ke sana. Nah, kemudian sudah, itu yang wajib adalah harta yang pokok. Nanti untung daripada jualan itu apa? Disebutlah, diumpamakanlah, umpamanya adalah ibadah sunnah. Kalau dagang tiap hari nggak ada untung juga Pak, alhamdulillah kan mendingan. Ya nggak apa-apa. Dagang, balik modal, buka lagi, balik modal lagi, buka lagi, balik. Tiap hari tapi kan. Artinya orang yang asal sholat 5 waktu saja tuh udah alhamdulillah dia nggak akan kekurangan modal. Balik lagi. Ya minimal pulang ke Allah tuh nanti tuh ada modal gitu. Ditanya sama Allah, apa amalnya? Sholat 5 waktu. Ada tapi ada. Aman tapi selama hidup seumur hidup aman ya Allah. Sudah segitu doang. Nanti dilebihkannya dari mana? Allah kasih lebihan pahalanya. Dari istiqomahnya. Seumur hidup saya nggak ninggalin sholat 5 waktu ya Allah. Istiqomahnya dinilai min alfi karomah. Lebih hebat daripada 1000 karomah. Ternyata dia sholat 5 waktu juga, ibadah yang wajib juga, yang sunnah juga, lebih-lebih lah pahalanya. Dagang ongko, untungnya ongko, modal ada, untungnya besok beli tanah, besok lagi untung beli rumah, tahun depan untung haji, tahun depan lagi ngajiin orang tua, ngehajiin, bukan ngajiin ya, ngehajiin, jangan ngajiin, beda, karena sensitif gitu. Ngajiin orang tua itu ngehajiin, kalau ngajiin nanti jelek tuh mananya, gak bagus. Ya enak Pak cepet ngajiin ya. Untung terus, gak ada ruginya. Ini bicara ketaatan nih. Belum bicara tentang dosa, belum bicara tentang menghindari maksiat, belum. Pokoknya ketaatan aja dulu. Kerjakan saja semuanya. Karena pada fitrahnya manusia segimanapun taatnya kan gak lepas dari dosa. Gak lepas dari maksiat. Ada lupa, ada hilaf.
Makanya jangan fokus ke ketidakbaikannya, jangan fokus ke persoalan yang saya pernah berusaha ini macam. Mau di apa dah sudah terjadi kok. Gak bisa sama oleh Allah kembalikan saja ke usia bayi. Tamanni namanya. Berharap sesuatu yang secara syariat tidak mungkin. Lagi-lagi jangan bilangkan Allah Maha Kuasa. Iya Maha Kuasa, tapi gak bisa orang balik lagi ke bayi. Biar catatan yang lama dihapus, ganti lagi dengan saya yang baru ya Allah. Gak bisa. Ada solusi, bapaknya mungkin tidak begitu taat, kakeknya tidak begitu taat, tapi punya anak dan cucu yang melebihi ketaatan orang-orang tuanya. Itu yang dimaksud jariyah, yang sedekahnya tidak pernah putus. Orang-orang tua kita yang sudah tidak ada, anggap sajalah ketaatannya dulu tidak begitu banyak meninggalkan kewajiban. Terus mau diapain? Dibangunin lagi ya nggak bisa, balik lagi ya nggak bisa. Terus gimana? Saya anaknya. Kirim doa tiap waktu, kirim doa tiap saat. Nikah sama istri yang solihah, lahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Jangan lupa engkong lu, nitip mbahmu, nitip aki, nitip abah, tawasul di mana aja kamu berada, doain, ziarah. Tuh, jadi perbaikannya di situ, nggak bisa dibalikin lagi. Saya sudah kadang begini Pak, ya sudah nggak apa-apa, yang sudah terjadi mau di apa? Gampang, dosa ke Allah istighfar, minta ampun. Dosanya gede banyak itu sholat taubat. Sholatnya sholat sunnah taubat. Terus insafnya benar-benar taubatan nasuha. Dah selesai. Jangan diulang, nggak bisa. Ya sudah terjadi. Makanya benar-benar manfaatkan sebaik-baiknya tuh karena apa? Waktunya nggak bisa balik. Tadi pagi tuh kalau kita ulang nggak bisa. Yang ada cuma penyesalan kalau kita ninggalin kewajiban. Dan nyesalnya terus sampai kapan? Sudah. Sekarang tinggal minta ampun sama Allah atas perbuatan tidak baik dan bersyukur ketika beramal baik. Jadi harta dua ini adalah yang pokok dan yang tambahan tadi. Wajib dan yang sunnah. Wajib dilaksanakan. Kenapa? Harus yang wajib dipenuhi. Kenapa dia adalah merupakan harta yang dasar. Jangan sampai beras-beras baik nggak ada. Mah itu kalau tempe tahu nggak ada tuh beras mah kayaknya wajib kan gitu. Seolah-olah wajib, yang penting ada nasi. Nanti soal lauk-lauk nantilah. Nah kemudian dikatakan sholat atau ibadah yang wajib merupakan pokok daripada harta. Dan sholat atau ibadah sunnah merupakan keuntungannya. Apa keuntungannya? Kebahagiaan dan Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Seperti juga Allah berfirman begini ketika Rasul menyatakan yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada ama iftaratu alaihim.